Halo Pro Rockers, welcome back to Making Cars with Pro Rock. This is part 2 Pajero Sport. Ini yang ditunggu-tunggu kan? Nah, kita mau modifikasi Pajero Sport ini. Bisa nggak sih dibikin lebih kenceng dibanding Fortuner VNT, Dakar yang VGT dengan simple mods, dengan air filter, remap, knalpot, trik-trik sedikit, dan bikin lebih nyaman suspensi. So, let's get back to work. Kita modif, follow along, and you might learn something. Okay, let's go. Oke, simple modification dan perawatan. Nomor 1 kalau saya filter AC. Jarang sekali diganti, kotorannya luar biasa. Nah, ini tuh murah, diganti dulu. Masuk mobilnya diganti filternya tapi orangnya nggak diganti filternya. Harus ganti. Kalau saya pilih yang nggak harus OEM, boleh yang pakai filter karbonnya. Nih, ganti dulu. Second, EGR, exhaust gas recirculation, anti polusi. Ya ini nggak akan dongkrak power, tapi yang jelas inlet intake manifoldnya nggak keluar karbonnya ya, nggak keluar kerak karbon. Oke, ini modifikasi pertama yang kita mau tes air filter. Ini saya pakai yang Sakura, washable, reusable, seperti KNN tapi yang lokal. Ya, why not kita support produk Indonesia. Kita coba tes ada performance gain atau enggak dengan simple modification yang ya nggak sampai 5 menit untuk ganti filter udara, filter air filter. Next, juga produk Sakura atau mau pakai yang OEM juga boleh. Fuel filter, diesel, filter solar, kadang-kadang make a difference. Apalagi kalau udah lama sekali belum pernah diganti, karena kan nggak tentu tiap kali servis diganti fuel filter. Nah, kita coba ganti fuel filter, dites ada performance gain atau enggak, atau ada berasa beda atau enggak. Oke, so let's go. Simple ya, AC, EGR, air filter, fuel filter sebelum kita remap. Ready? Ready. Halo Mas Agung. Halo Pak Peter. Pak Wid. Halo Pro Rockers. Ada viewer dan subscriber dari Jakarta pas main ke Pro Rock. Ayo saya ajak sekalian tes Pajero Sport 2014. Kondisi standar Habis. Nah, ini kita coba tes sebelum modif. Ini sama-sama bekas dibanding Fortuner kemarin 2012-13 yang udah VNT. Ini belum pakai teknologi variable turbine atau VGT kalau bahasa Mitsubishi. Ya memang awal tarikannya pasti beda, ada lag sedikit ya, Pak. tapi kan ini mesin legendaris D56. Dieselnya Mitsubishi. Dia tahu Pak Peter ya? Mesin legendaris ya Mitsubishi. Overall oke. Ini sekarang udah isi full dex. Waktu kita ambil minggu lalu kayaknya masih itu ya, solar. masih solar ya kayaknya. Begitu diisi full dex ini udah beda tarikannya. Kayaknya di harga berapa mulai itu ya? 2000 kurang ini udah mulai nendang gitu rasa ya. busnya naik. Jadi overall quite sporty mobil ini dibanding Fortuner ya. Yang kita biasa pakai. So untuk manuver, nah seperti U-turn gini, kayaknya turn circle-nya lebih kecil, lebih enak. Tapi setirnya agak lebih berat loh, posisi terutama kalau pas parkir, jadi rasa agak lebih berat sedikit. Tapi mungkin itu karakter si Pajero Sport. Nah ini mobil mungkin ke-5 atau ke-6 Pajero Sport yang kita lihat sebelum beli, karena yang lain-lain kondisinya nggak masuk. Itu ada 2 ya yang setirnya bunyi gitu waktu posisi belok gitu. Nah itu mungkin ada problem yang seri-seri awal. Ini 2014 ini nggak ada bunyi sama sekali. So ya kalau mau beli Pajero Sport dicek dulu itu setirnya bunyi nggak. Ergonomi dashboard ya plus minus lah. Ini
head unitnya udah pakai navigasi. Iya Pak, itu udah ada navigasi juga ini apanya head unitnya. Tapi kontrol AC-nya agak beda. Kalau yang Pajero kan digital, yang Fortuner digital. Iya. Ini pakai putaran. Soalnya pakai putaran ya gampang juga sih. Iya. Cuman nggak ada readout-nya digital display-nya gitu. Yang di Fortuner sering trouble kan itu kipasnya itu. Itu sering auto dulu gitu ya. Harus auto, nggak bisa di setel. Kalau ini kan manual switch, jadi seharusnya nggak error itu. Ngomong-ngomong AC yang awal-awal Pajero Sport itu double blower tapi di belakang, cuman single output. Ini yang tahun lebih baru AC-nya belakang dua baris, jadi di atas. Oh ya, by the way ini filtrasi udah Enggak ya, tadi filtrasi udah diganti. Itu wajib. Jadi langkah selanjutnya. Nah ini kita sekarang balik, coba ganti filter udara dulu. Ada efek kan? Ya. Selalu banyak yang komen, wah hello filter ganti yang free flow. Penting juga ya. KNN. Nah kita nih pakai yang made in Indonesia. Standar. Sakura. Oh, bukan, bukan standar. Ini yang free flow yang warna hijau. By the way, aku nggak disponsorin sama siapa-siapa. Sakura nggak nyponsorin aku, jadi apa adanya. Kalau nggak efek, ya aku ngomong nggak efek Pak Peter. Oke, kita coba pasang dulu air filter. Oke, modifikasi pertama, coba kita ganti air filter. Tadi saya bilang 5 menit, coba ya. Mas, minta tolong bukain Mas. Oke. Ini air filter yang Sakura, made in Indonesia. karbon ya, Mas? Bukan, itu karbon untuk AC Mas. Ini apa ini Mas? Yang tipe apa ini? Ini tipe high performance. Tipe ini. Nah, ini sebenarnya masih bagus juga. Masih baru sih. Jadi yang memang yang punya Ya. itu merawat dengan juga ini. Dicek posisinya bener, dicek bawahnya kotor atau enggak. Nah ini salah satu trik ya. Kalau di Land Cruiser seri 200 yang diesel, kalau mau beli dibuka airboxnya, dicek dalamnya banyak debu enggak. Kalau banyak debu ya itu pasti mesinnya dalamnya mulai nyerap debu dan hati-hati bisa gampang jebol. Ini ya ada kotoran dikit tapi relatif oke. Jadi ini dulu mungkin ya pernah lupa ganti filter. Oke. Nggak sampai 5 menit sambil ngomong. Iya. Sederhana, hasilnya aman. Iya. Dan cek semua oke. First modifikasi. Let's go. Test again. Oke Mas ya. Oke, kita Air tes filter on. ya. Mode pertama nggak sampai 5 menit. Ya. Beda. Lumayan ya. Beda banget loh. Langsung berasa kayak lag-nya nyaris hilang gitu ya Pak Wid ya. Saya tes lagi Wah, dulu. Ini di jalan, ini masih di jalan masuk. Di halaman Iya, di halaman Prorok. Indonesia. Di halaman Prorok. Coba kita tes di jalan. Lumayan tuh beda. Ya ini kita kalau tes kalau sudah diganti filter yang ini ya. Oh ya, beda. ya? Beda. Performance ini ya. Simple modifikasi. Ya. Kalau nggak mau remap ya ganti air filter aja. Soalnya tadi aku lihat yang AC-nya tebel Mas. Iya, tebel. Ini kan Tebel, lebih jadi tipis. ya agak menghambat airflow. Dia di bawah air filter itu masih ada kayak Kayak apa ya? Filter lagi gitu ya. kayak Pak, ya? filter akuarium itu loh Mas. Ah. Nah, seperti itu sekitar 2 sentian itu ya. Ya, mungkin itu bikin ya istilahnya mampet juga udara. Iya, Ada ke ruang iya. bakarnya ya Pak Wid ya. Ya itu gunanya kan untuk ini apa? Ngefilter apa ya, debu atau kotoran yang lebih besar. Jadi nggak mampet Ya. mampet yang filter utamanya itu. Tapi ya namanya anginnya harus lewat situ kan ya otomatis Jadi berkurang juga menghambat. performance-nya ya. Oh, Bisa. kata kemarin nggak bisa agak spin.
Karena bisa spin kalau bahasa kami. Oh, beda Mas. Bisa Beda. skip dia Pak ya. Tarik aneh Mas. Beda. Rasa beda. Beda banget tuh. Nah, tapi gitu ya Mas ya. Aku biasanya ganti air filter tuh efeknya nggak sedrastis ini sih. Oke. Not bad, made in Indonesia, Sakura, well done. Once again, aku nggak disponsorin sama Sakura. It's a good product lah. Bisa dicuci. Oke lah. Harga gimana? Oke aja harganya? Murah kok Mas, murah banget kok. Oke. Ya. Berapa ratus ribu gitu aja sih. Worth it lah. Oke, ini confirm worth it. Kemarin di Fortuner kita ganti nggak se ini produknya sama loh Mas, Sakura yang green itu ya. Efeknya nggak seenak ini. Wow, oke. Signifikan di Iya. mesin ini ya. Iya. Not bad. Walaupun ini apa ya, subjektif, nggak di dyno tapi kerasa beda. Ya. Oke. Good modification. Nah, next kita remap. Ya. Moga-moga. Fase berikutnya. Ini kan udah lag-nya udah lumayan hilang, Jauh jadi berkurang, betul Pak Wid ya. coba kita tes dengan remap. Oke. Kita tuh selalu baca komentar-komentar viewer kita di YouTube. Jadi jangan lupa komen. Kemarin kita dapat a very good tip dari salah satu viewer kita tentang cruise control untuk Pajero Sport yang simple dan seharusnya plug and play. Nah, salah satu fitur yang saya kangen terus terang dari mobil yang kita pakai, Fortuner Pajero Sport yang sering saya bawa di tol, nggak ada cruise control ini kakinya capek. Apa sih cruise control? Cruise control ini kan untuk ngeset speed konstan, bisa di gas, bisa di reduce speednya dari sini. Nah, di Pajero Sport dan Fortuner memang saya tahu itu ada hidden feature yang wiringnya, ECU-nya sudah di set untuk cruise control, tapi versi Indonesia nggak dipakai. Nah, ini modif yang simple dan murah menurut saya, nggak sampai 500.000. Jadi mobil ini bisa pakai cruise control. Nah, Pajero Sport setahu saya yang di bawah 2012 bisa dipasangin juga, tapi harus ganti brake sensor di bawah dashboard. Kalau yang 2014 ini seharusnya plug and play. Ya coba, ayo kita pasang. Di belakang panel cruise control ini atau yang tutup ini, itu ada satu baut plus. Ambil dari belakang, posisinya di sini, pelan-pelan dia dibuka. Nah, setelah dibuka, ini panel bisa ditarik keluar. Nah, tapi nariknya hati-hati ya, karena di belakang sini tuh walaupun ini cuma tutup, ada kabel yang sudah masuk di panel ini. Nah, kabel ini setahu saya agak pendek, jadi harus ekstra hati-hati waktu bukanya ini. Ini udah kebuka, ini tinggal pasang. Nah, ini kan udah ada plug wiringnya yang udah ready to go. Nah, ini tarik sedikit, pasang. Nah, karena ini masanya nggak mudah karena kabelnya pendek, jangan lupa kalau kabelnya udah masuk, di on kan dulu, make sure cruise controlnya mau on off nggak, aktif nggak di situ, sama cek lampunya hidup nggak. Nah, ini hidup, oke. Jadi kita sudah bisa mengembalikan panel ini. Oke. Nah, terus ini ambil skrunya, masukin balik dari belakang. Oke, ini salah satu tip ya, karena kita kan nggak punya mata di jari kita. Kalau agak susah, pakai dong solasi kertas, bautnya sedikit aja, pokoknya bikin mudah untuk masang. Nah, ini kan nggak jatuh-jatuh.
shock absorber suspensi. Kenapa kita upgrade? Karena aku rasa si Pajero ini agak keras ya. Jadi begitu kena benturan yang agak tajam, seperti polusi tidur atau jalannya agak keriting, rasanya keras gitu. Kemarin saya pikir mungkin ban. Nah, ban ini saya step by step. Jadi first kita ganti suspensi dulu. Ini shock absorber depan si Pajero Sport sangat kecil dan mungkin di sini kelihatan ya, businya udah mulai error. Nah, senternya ini sudah nggak pas di tengah bosnya ini, jadi sudah karetnya kena. Nah, ini salah satu problem yang bisa menimbulkan rasa keras, duduk karena udah nggak ada dampingnya lagi. Nggak nyangka kalau shocknya Pajero sekecil ini. Nah, kita upgrade dengan shock dari Australia yang adjustable reboundnya. Nah, ini kita cek dulu. Ini yang Tough Dog ini bornya cukup besar. Dia di 60 body size, 60 mm. Yang asli cuman segini. 60 42, selisih hampir 2 cm diameternya ini. Apalagi shaftnya, ini shaftnya yang original 12,75 mm. Nah, kalau yang Tough Dog ini shaftnya 18, jadi jauh lebih tahan kalau main off-road dan lain-lain. Oke, so per kita tetap pakai bawaan Pajero Sport biar tingginya nggak berubah. Nah, ini udah diganti pernya yang original di strut yang baru dari Australia Tough Dog. Belakang juga kita ganti karena belakang juga kecil, businya masih oke, kondisi masih oke, tapi ya kecil sekali yang belakang. Oke, kita lanjut progres suspensi, knalpot, dan final mode sebelum tes lagi. Nah, ini downpipe asli si Pajero Sport. Bisa kelihatan dari sini, ini kan cukup kecil ya, jadi cukup restriktif area sini. Dan saya lihat ini kosong. Kalau di luar negeri ini kan katalis ya. Jadi versi Indonesia itu katalisnya nggak ada, cuman ruangannya aja. Yang mahal kan dalamnya. Dia ada rare earth metals-nya kan. Makanya katalis di luar negeri banyak dicuri. Karena satu katalis gini ini bisa sekitar 20-30 jutaan. Jadi yang versi Indonesia nggak ada apa-apanya. Kosong. Nah, nanti kita lihat ini dibanding downpipe yang aftermarket yang free flow. Jadi hopefully dengan ganti downpipe ada tambah performanya, karena desainnya ini kan ya kurang maksimal kalau cari performance ya. Pajero knalpot. Nah, bukan ini bukan untuk Pajero. Ini kita sering bikin knalpot custom, contohnya seperti ini untuk mobil balap. Jadi selalu kita kalau desain yang free flow dan nggak ada tekuan-tekuan yang diameternya berubah untuk muffler atau exhaust system yang balap. Ini kebetulan untuk mesin V8 LS3 memang benar-benar pendek sekali, dan ini tipnya ini dalamnya muffler juga. Oke, kita lihat yang untuk Pajero. Dengan prinsip yang sama, ini yang asli bawaan Pajero, diameternya kecil, cukup restriktif, apalagi tadi udah lihat ya, downpipe-nya itu sangat apa ya, katalis yang nggak ada isinya itu. Nah, aku masih pikir mau pakai exhaust muffler atau enggak. Yang asli exhaustnya cuma satu, mufflernya. Nah, ini kita pakai Summit free flow. Dia desainnya
free flow. Kenapa kalau kita pakai muffler rata-rata di mobil yang bensin itu karena kalau kita di tol suaranya nggak dengung. Nah, kalau mesin turbo diesel suaranya itu hilang di turbonya. Jadi pakai muffler itu opsional. Jadi mungkin awalnya saya coba tanpa muffler dulu. Kalau dia dengung, baru saya pasangin muffler biar performanya lebih loss. Jadi prinsipnya harus bikin exhaust yang free flow. Nah, kita ada satu cara yaitu pakai bahannya yang lebih besar. Ini 2,5 inch. Coba kita ukur ya. Bedanya. Nah, ini segini 2,5 inch. Aslinya selisihnya segini. Jadi otomatis dengan diameter luar dalamnya yang beda segini, dia lebih loss, lebih free flow. Efeknya apa? Turbonya, spoolnya lebih cepat, busnya lebih cepat. Jadi ini kan kita mau ngejar mobil yang pakai VGT dan VNT. Nah, dengan trik-trik seperti ini, aku rasa kita bisa ngejar atau nyalip mobil yang VNT dan VGT. Oke, let's continue. Kita sudah hampir selesai finish install shock baru dari Tough Dog. Nah, ini kalau standar Prorock setelah pasang, bongkar kaki-kaki, selalu kita kasih cat dan sealer di semua baut-baut yang tadi kebuka. Jadi kalau sampai dia bautnya kendor, langsung kelihatan. Nah, itu standar Prorock. Ini SOP-nya. Untuk geometri desain suspension belakang Pajero Sport ini beda banget dibanding Fortuner. Dia pakai trailing arm dan pakai track bar. Kalau Fortuner, dia pakai trailing armnya atas bawah, juga pakai track bar. Ini lebih kuat menurut saya, karena armnya Fortuner yang atas itu sangat kecil ya. Kalau pernah lihat arm atasnya Fortuner pasti kaget, sekecil apa itu. Ini jauh lebih kuat. Ini desain ini seperti arm depan punya LC80. Jadi untuk nahan gardan ini maju mundur pakai 2 bushing besar kiri kanan, jadi 4 bushing. Jadi ya engineeringnya beda antara Mitsubishi dan Toyota. Mana yang lebih sempurna ya questionable. Tapi ini mungkin salah satu alasan kenapa si Pajero Sport ini untuk high speed saya rasa di tol ya lebih stabil dibanding Fortuner. Nah, ini exhaust bagian belakang dari Pajero Sport ini. Ini sudah di mock up di mobil. Sekarang tinggal ngelas. Kita ngelasnya pakai TIG, pakai argon. Jadi nggak ada area yang mengecil. Semua diameternya sama. Jadi maksimum performance. Jauh sekarang, lebih loss. Tapi ini trafficnya lagi banyak. Agak berisik. Kalau mau sopan ya pasang muffler. Ini tanpa muffler, makanya kita tes dulu ada efek nggak. Tanpa muffler itu performanya gimana, nanti pakai muffler jadi ada back pressure sedikit, oke atau enggak. Terus control on, jalan, accelerate, ya, dia mau ngegas sendiri, di cancel juga mau. Oke, cruise control aktif. Good modification. Ya, ini kayaknya harus pakai muffler biar agak lebih sopan sedikit. Tapi kalau nggak coba kan nggak tahu tanpa muffler itu seperti apa. Ya kalau masih bujangan no problem.
Pajero Sport, Pajero Sport. So, in conclusion, gimana ya? Dulu saya nggak begitu suka Pajero Sport, lama-lama kok jadi suka. Yang pertama, handlingnya itu beda. Memang dia karakternya kalau suka ngebut, jangan ngebut loh ya, suka ngebut, kayaknya lebih enak si Pajero dibanding Fortuner dan lain-lainnya. Nah, kita kan sudah pertama ganti air filter yang lokal Sakura, yang high flow, dia langsung ada respons lebih enak. Terus kita ganti software di remap dan itu langsung karakternya berubah. Tadinya karena nggak pakai VGT ya, yang agak lag ini itu langsung berubah. Kita juga pasang throttle control, ada beberapa setting ya. Itu juga bikin mobil ini sudah sekelas sama VNT VGT. Nah, terus kita pasang downpipe dan exhaust. Exhaust kita memang sengaja nggak pakai muffler. Saya mau lihat kalau tanpa muffler si Pajero ini gimana sih? Soalnya kita di Land Cruiser tanpa muffler suaranya nggak begitu berisik. Nah, di sini agak berisik untuk harian. Tapi kalau untuk ya anak-anak muda mungkin cocok. Dan feeling saya respons tanpa muffler agak kurang sedikit. Jadi mobil ini kayaknya lebih suka pakai muffler yang nggak terlalu restriktif juga ya. Jadi next kita mau coba ganti muffler di tengah-tengah pakai yang high flow. Nah, modif apa kira-kira lagi yang seharusnya kita lakuin untuk mobil ini biar comfort? Nah, suspension. Kemarin waktu pasang knalpot, suspension kan kita ganti dan langsung berubah beda. Yang feeling saya awalnya itu kerasnya dari ban, setelah saya ganti itu bukan dari ban, dari shock absorber. Karena ini pirnya masih pakai pir asli. So, suspension sekarang sudah beres. Nanti kita tinggal setting, saya pakai di jalan tol. Gimana enak atau nggak enak, feeling saya pasti enak. Karena sekarang ini settingnya paling soft. Yang geronjalan jalan yang kemarin saya kerasa banget, ini sudah enggak. Cuman body roll ada sedikit. Maka itu kita mulai setting nanti. Terus cruise control, it works. good tip itu ya. Tadi saya sudah protes pakai cruise control, jalan aman, di accelerate mau ngegas, di cancel juga mau. So overall oke. Nah, untuk mobil ini seharusnya keluar berapa duit sih? Nah, so far kita dengan modif ini tuh masih di bawah 300. Kita beli mobil ini di harga 260-an. Dengan modif kecil-kecil dan suspension ini tuh habis kurang lebih 30-an. Jadi belum sampai 300. Avanza aja lebih dari 300 yang baru. Kalau aku ya pilih ini. So anyway, in closing, overall, saya rekomen juga sih Pajero ini. Kalau hobi Toyota ya beli yang VNT. Tapi untuk si Pajero Sport ini yang kemarinnya saya kurang suka, lama-lama jadi suka. Apalagi kalau sering main di tol. Oke, overall recommended. Don't forget to subscribe, comment, like, dan share video-video making cars with Pro Rock. See you in the next episode.